Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam lembaran Primbon Jawa kuno, weton Kamis Kliwon disebut sebagai weton kanthi rasa peteng. Bukan karena ia membawa kejahatan, melainkan karena jiwanya dianugerahi kedalaman rasa yang tidak semua manusia mampu menanggungnya. Kamis melambangkan ketenangan batin, laku prihatin, dan kecenderungan berpikir jauh ke dalam diri, sementara Kliwon adalah pasaran paling halus, paling mistis, dan paling berat pengaruhnya dalam siklus pancawara. Ketika Kamis dan Kliwon bersatu, terbentuklah pribadi yang tenang di permukaan, tetapi menyimpan gelombang perasaan yang sangat dalam, dan seringkali gelap. Sisi gelap utama weton Kamis Kliwon terletak pada kebiasaan memendam rasa tanpa jalan keluar. Orang yang lahir pada weton ini jarang meluapkan isi hatinya. Ia lebih memilih diam, menahan dan menyimpan segalanya di dalam batin. Setiap kekecewaan, luka, penghinaan, dan ketidakadilan diterima tanpa banyak protes. Dalam Primbon, disebutkan bahwa Kamis Kliwon memiliki sifat nampa nanging orang ngeculake, menerima kejadian tetapi tidak benar-benar melepaskannya. Rasa yang tidak dilepaskan inilah yang perlahan berubah menjadi beban berat dalam jiwa. Kesunyian batin menjadi teman akrab Kamis Kliwon. Walau hidup di tengah keluarga, sahabat, atau pasangan, ia sering merasa sendirian, bukan karena ia tidak dicintai, melainkan karena ia merasa tidak ada yang mampu menyelami isi hatinya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai sepi ing jero, sepi di dalam diri. Kesepian ini sering tidak terlihat, sebab Kamis Kliwon pandai menampilkan wajah tenang dan wajar di hadapan orang lain. Namun ketika sendiri, rasa hampa itu muncul dengan sangat kuat. Kepekaan rasa Kamis Kliwon juga menjadi sisi gelap yang menyiksa. Ia sangat peka terhadap perubahan sikap, nada bicara, dan bahasa tubuh orang di sekitarnya. Satu kalimat pendek dapat melukai batinnya dalam-dalam. Satu sikap dingin dapat ia tafsirkan sebagai penolakan. Dalam Primbon kuno, sifat ini disebut rasa kakehan nyimpen makna, yaitu kecenderungan menafsirkan segala sesuatu terlalu dalam. Akibatnya, Kamis Kliwon sering tersiksa oleh prasangka dan asumsi yang belum tentu benar. Di balik ketenangannya, Kamis Kliwon menyimpan amarah yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia bukan tipe yang mudah meluapkan emosi. Ia lebih memilih diam ketika disakiti. Namun setiap diam itu menyimpan bara. Bara tersebut terus menumpuk hingga suatu saat dapat meledak dengan cara yang tidak terduga. Ketika marah, Kamis Kliwon bisa sangat tajam dalam kata-kata, dingin dalam sikap, dan sulit diredam. Setelah itu, ia sering diliputi penyesalan, namun luka yang tercipta sering terlanjur dalam. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah kecenderungan menarik diri dari dunia secara perlahan. Saat batinnya lelah, Kamis Kliwon tidak mencari hiburan melainkan menjauh. Ia mengurangi komunikasi, menutup diri dan memilih kesendirian. Bagi orang lain, sikap ini terlihat sebagai ketidakpedulian. Padahal dalam Primbon disebutkan, Kamis Kliwon sedang berusaha menyelamatkan jiwanya dari kelelahan yang terlalu berat. Namun jika dilakukan terlalu lama, pengasingan ini justru memperparah rasa sepi dan keterasingan. Primbon Jawa juga mencatat bahwa Kamis Kliwon memiliki ingatan batin yang sangat kuat. Luka lama sulit dilupakan. Kesalahan kecil bisa terus teringat bertahun-tahun. Inilah yang membuatnya rawan menyimpan dendam halus. Dendam ini jarang diwujudkan dalam tindakan kasar, tetapi muncul dalam bentuk menjauh, memutus ikatan emosional, dan mematikan kehangatan secara perlahan. Dalam istilah Primbon, ini disebut putus rasa tanpa pamit. Dalam fase paling gelap, Kamis Kliwon dapat terjebak dalam keletihan jiwa yang berkepanjangan, yang merasa hidup terlalu berat untuk dijalani. Dunia terasa tidak ramah, hatinya mudah lelah, pikirannya mudah suram. Bila tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat dan lurus, kondisi ini bisa menyeretnya pada keputusasaan batin yang dalam. Primbon menyebut fase ini sebagai ketutuping pepadang, tertutupnya cahaya dalam jiwa. Namun semua sisi gelap ini bukanlah hukuman. Kitab Primbon menegaskan bahwa Kamis Kliwon dianugerahi kedalaman rasa agar ia belajar memahami hidup secara lebih arif. Jika ia mampu belajar melepaskan, berbagi, dan menerima kelemahan dirinya sendiri, maka kegelapan itu justru berubah menjadi kebijaksanaan yang dalam. Dalam Primbon Jawa kuno,
Weton Kamis Kliwon dikenal sebagai weton yang paling rumit bila berbicara tentang cinta dan ikatan perasaan. Bukan karena ia tidak mampu mencintai, melainkan karena rasa cintanya terlalu dalam, terlalu serius dan terlalu menyatu dengan batin. Kamis Kliwon tidak mencintai dengan setengah hati. Sekali ia menaruh rasa, seluruh jiwanya ikut terlibat. Justru disinilah letak sisi gelapnya, sebab cinta yang terlalu dalam sering berubah menjadi beban yang menyiksa dirinya sendiri. Salah satu sisi gelap utama Kamis Kliwon dalam asmara adalah kecenderungan mencintai secara diam-diam dan memendam perasaan terlalu lama. Ia sulit mengungkapkan cinta secara terbuka. Ia lebih memilih menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil, pengorbanan tanpa suara, dan kesetiaan yang tidak diumbar. Namun ketika perasaannya tidak terbalas atau tidak dipahami, luka yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan weton lain. Dalam primbon disebutkan bahwa Kamis Kliwon rawan mengalami loro hati tanpa suara, sakit hati tanpa pernah mengeluh. Kamis Kliwon juga memiliki sisi gelap berupa keterikatan emosional yang berlebihan. Ia mudah terikat secara batin dengan pasangan, bahkan hingga kehilangan batas antara dirinya dan orang yang dicintai. Kebahagiaan pasangan menjadi kebahagiaannya, dan penderitaan pasangan menjadi penderitaannya. Bila hubungan berjalan tidak sehat, Kamis Kliwon sering tetap bertahan, bukan karena bahagia, tetapi karena tidak sanggup melepaskan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kesandung rasa, terjerat oleh perasaannya sendiri. Dalam suatu hubungan, Kamis Kliwon cenderung terlalu sensitif terhadap perubahan sikap pasangan. Nada bicara yang sedikit berubah, pesan yang dibalas lebih singkat, atau perhatian yang terasa berkurang, bisa langsung memicu kegelisahan batin. Ia jarang bertanya secara langsung, tetapi lebih memilih menyimpulkan sendiri. Sisi gelap ini membuatnya mudah terjebak dalam prasangka, curiga tanpa bukti, dan rasa takut kehilangan yang berlebihan. Dalam kitab kuno, sifat ini disebut wedi kelangan sadurunge kelangan. Takut kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Sifat posesif secara batin juga menjadi bayangan gelap Kamis Kliwon. Ia mungkin tidak mengatur atau melarang secara terang-terangan, tetapi di dalam hatinya muncul rasa ingin memiliki sepenuhnya. Ia sulit menerima bila orang yang dicintai memiliki dunia sendiri yang tidak melibatkannya. Jika tidak disadari, sifat ini bisa berubah menjadi tekanan emosional bagi pasangan. Kamis Kliwon sering tidak menyadari bahwa sikap diamnya, raut wajahnya, dan perubahan sikapnya sudah cukup untuk membuat pasangan merasa bersalah. Ketika dikhianati atau ditinggalkan, luka cinta Kamis Kliwon sangat sulit sembuh. Ia tidak mudah move on. Ingatan tentang masa lalu terus berputar dalam pikirannya. Kenangan kecil bisa kembali membuka luka lama. Dalam primbon Jawa disebutkan bahwa Kamis Kliwon memiliki eling rasa lawas, ingatan perasaan yang sulit dihapus. Luka ini tidak selalu berubah menjadi kebencian, tetapi lebih sering menjadi kesedihan mendalam yang ia pendam sendirian. Sisi gelap lain dalam asmara adalah kecenderungan mengorbankan diri secara berlebihan. Kamis Kliwon rela menahan sakit, kecewa, dan lelah demi mempertahankan hubungan. Ia sering menempatkan kebutuhan pasangan di atas kebutuhan dirinya sendiri. Dalam jangka panjang, pengorbanan ini membuatnya merasa tidak dihargai, meski ia sendiri yang memilih diam. Dari sinilah muncul rasa getir, kecewa, dan lelah yang perlahan memadamkan cahaya cinta. Primbon juga mencatat bahwa Kamis Kliwon rawan terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang. Ia sering tertarik pada pasangan yang secara emosional membutuhkan dirinya. Ia merasa terpanggil untuk menolong, menguatkan, dan menyembuhkan. Namun bila pasangan tidak mampu membalas dengan kedewasaan yang sama, Kamis Kliwon justru terkuras habis secara batin. Dalam istilah primbon, ini disebut nguripi wong nganti kelangan uripmu dewe, menghidupi orang lain hingga kehilangan hidupmu sendiri. Dalam pernikahan, sisi gelap ini bisa muncul sebagai keheningan yang menyakitkan. Kamis Kliwon tidak suka bertengkar keras. Ia memilih diam saat kecewa. Namun diam yang berkepanjangan menciptakan jarak emosional. Pasangan merasa ditinggalkan, sementara Kamis Kliwon merasa tidak dipahami. Tanpa komunikasi yang sehat, hubungan perlahan menjadi dingin dan hampa, meski secara lahiriah tampak baik-baik saja. Primbon Jawa menegaskan bahwa sisi gelap asmara, Kamis Kliwon, bersumber dari satu hal utama, yaitu ketidakmampuannya menyeimbangkan cinta pada orang lain dengan cinta pada diri sendiri. Ia terlalu larut dalam perasaan hingga lupa menjaga batinnya sendiri. Padahal cinta yang sehat menurut Primbon adalah cinta yang memberi ruang, bukan mengikat dengan rasa takut. Namun kitab kuno juga memberi pesan, bila Kamis Kliwon mampu belajar berbicara jujur tentang perasaannya, berani menetapkan batas,
dan memahami bahwa melepaskan tidak selalu berarti kalah, maka sisi gelap ini akan berubah menjadi kesetiaan yang matang dan cinta yang bijaksana. Dalam primbon Jawa kuno, Weton Kamis Kliwon dikenal memiliki hubungan yang rumit dengan perkara kerja dan rezeki. Ia bukan tipe yang malas, namun juga bukan pribadi yang mudah merasa puas dengan pencapaian lahiriah. Kamis Kliwon bekerja bukan semata-mata untuk uang, melainkan untuk mencari rasa bermakna dalam hidup. Justru karena itulah, sisi gelapnya sering muncul ketika dunia kerja tidak sejalan dengan batin dan idealismenya. Ia mudah lelah bukan oleh beban fisik, tetapi oleh tekanan batin yang tidak terlihat. Salah satu sisi gelap utama Kamis Kliwon dalam laku kerja adalah kecenderungan memikul tanggung jawab terlalu besar sendirian. Ia sulit menolak permintaan, sulit mengatakan tidak, dan sering merasa bersalah bila mengecewakan orang lain. Dalam primbon disebutkan bahwa Kamis Kliwon memiliki sifat ngemban luwih saka kudune, memanggul beban melebihi kemampuannya sendiri. Akibatnya, ia sering kelelahan, baik secara fisik maupun batin, namun tetap bertahan karena merasa tidak enak hati. Dalam urusan rezeki, Kamis Kliwon kerap mengalami naik turun yang tajam. Ada masa ketika rezekinya mengalir lancar, namun ada pula masa ketika ia merasa hidupnya seret dan berat. Primbon menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena Kamis Kliwon sering tidak fokus pada satu tujuan. Ia mudah bimbang, mudah ragu, dan sering mengubah arah ketika merasa batinnya tidak nyaman. Keraguan ini membuat rezekinya sulit stabil. Ia seperti berjalan maju sambil menoleh ke belakang. Sisi gelap lain yang menonjol adalah perang batin. Antara idealisme dan kebutuhan hidup, Kamis Kliwon memiliki standar batin yang tinggi. Ia ingin bekerja dengan jujur, bersih dan sesuai nilai yang diyakininya. Namun ketika realitas memaksa untuk berkompromi, batinnya memberontak. Ia bisa merasa tertekan, gelisah, dan tidak damai meski secara lahiriah terlihat berhasil. Dalam primbon, kondisi ini disebut sugih rasa nanging miskin tentrem, berkecukupan secara lahir namun miskin ketenangan. Dalam posisi kepemimpinan atau tanggung jawab besar, Kamis Kliwon juga memiliki sisi gelap berupa kontrol batin yang berlebihan. Ia ingin segala sesuatu berjalan sesuai rasa dan nuraninya. Ketika orang lain tidak sejalan, ia memilih diam, memendam kecewa, dan menarik diri. Ia jarang memarahi secara terbuka, tetapi ketidakpuasannya tercermin dari sikap dingin dan jarak emosional. Hal ini membuat hubungan kerja menjadi kaku dan penuh ketegangan yang tidak terucap. Ambisi Kamis Kliwon juga bersifat unik dan berbahaya bila tidak disadari. Ia tidak selalu ingin menonjol, tetapi ia ingin diakui secara batin. Karena ingin diapresiasi dan dianggap penting. Ketika pengakuan itu tidak ia dapatkan, muncul sisi gelap berupa perasaan tidak berguna dan kecewa pada dunia. Ia bisa kehilangan semangat, bekerja tanpa gairah, atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari lingkungan kerja. Primbon Jawa kuno juga mencatat bahwa Kamis Kliwon rawan meremehkan kebutuhannya sendiri. Ia lebih fokus memenuhi kewajiban daripada memperhatikan kesejahteraan batinnya. Ia jarang beristirahat dengan sungguh-sungguh. Bahkan saat berhenti bekerja, pikirannya tetap memikirkan tanggung jawab. Dalam jangka panjang, hal ini membuatnya mudah mengalami kelelahan jiwa, kehilangan arah, dan merasa hidupnya hanya diisi kewajiban tanpa kebahagiaan. Dalam mengelola uang, sisi gelap Kamis Kliwon terlihat pada ketidakseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Ia mudah membantu orang lain, mudah tergerak oleh rasa kasihan, dan sulit menolak permintaan bantuan. Namun seringkali ia lupa memastikan dirinya sendiri aman. Dalam primbon disebutkan, Kamis Kliwon memiliki sifat loman tanpa wates, dermawan tanpa batas. Bila tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, sifat ini justru membuatnya kekurangan di saat ia sendiri membutuhkan. Ketika mengalami kegagalan atau kemunduran ekonomi, Kamis Kliwon cenderung menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan. Ia menganggap kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan pribadi. Ia sulit memaafkan dirinya sendiri. Luka kegagalan ini tidak selalu terlihat tetapi membekas dalam-dalam di batin. Ia menjadi lebih tertutup, lebih hati-hati dan lebih takut mencoba kembali. Dalam primbon, keadaan ini disebut wedi nyoba amarga tau tatu. Sisi gelap terakhir dalam laku kerja dan rezeki. Kamis Kliwon adalah kecenderungan kehilangan arah ketika batinnya lelah. Ia bisa tiba-tiba merasa hampa, tidak tahu untuk apa ia bekerja, dan mempertanyakan makna hidupnya. Bila tidak segera menemukan pegangan, kondisi ini dapat membuatnya stagnan dan menjauh dari potensi besar yang sebenarnya ia miliki. Namun primbon Jawa menegaskan, Kamis Kliwon dianugerahi ketajaman batin, agar ia mampu bekerja dengan kesadaran, bukan sekadar mengejar hasil.
Bila ia mampu menata niat belajar membagi beban, dan menerima bahwa hidup tidak selalu sempurna, maka sisi gelap ini akan berubah menjadi kekuatan yang membawa rezeki dengan berkah dan ketenangan. Dalam tatanan sosial menurut Primbon Jawa kuno, Weton Kamis Kliwon termasuk pribadi yang memiliki daya tarik batin kuat, tetapi sekaligus menyimpan jarak yang sulit ditembus. Ia bukan tipe yang suka menonjolkan diri di tengah pergaulan. Kehadirannya sering terasa tenang, kalem, dan meneduhkan. Namun di balik sikap alus itu, tersimpan sisi gelap berupa kesulitan membuka diri sepenuhnya kepada orang lain. Kamis Kliwon cenderung menjaga jarak batin meski tampak ramah di luar. Salah satu sisi gelap utama Kamis Kliwon dalam pergaulan adalah rasa curiga yang lahir dari kepekaan berlebihan. Ia sangat peka membaca sikap, nada bicara, dan perubahan perilaku orang di sekitarnya. Kepekaan ini sering membuatnya merasa ada maksud tersembunyi di balik tindakan orang lain. Dalam Primbon disebutkan sifat ini sebagai rasa waspada kang kakehan. Kewaspadaan yang berlebihan. Akibatnya Kamis Kliwon sulit benar-benar percaya, bahkan kepada orang yang sudah lama dikenalnya. Dalam persahabatan, Kamis Kliwon adalah pribadi yang setia, namun sekaligus mudah terluka bila merasa diabaikan. Ia memberi perhatian dengan cara yang halus dan tulus. Namun ketika perhatian itu tidak dibalas dengan kepekaan yang sama, batinnya merasa tersisih. Ia jarang menuntut secara langsung, tetapi memilih diam dan menjauh perlahan. Inilah sisi gelap yang sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau sombong, padahal sesungguhnya ia sedang menyembunyikan rasa kecewa. Kamis Kliwon juga memiliki kecenderungan memilih kesendirian daripada pergaulan yang terasa dangkal. Ia tidak menikmati obrolan kosong dan hubungan yang hanya sebatas permukaan. Bila lingkungan sosialnya dipenuhi kepura-puraan, ia lebih memilih menarik diri. Dalam Primbon, sikap ini disebut milih sepi tinimbang rame tanpa rasa. Namun bila terlalu sering dilakukan, kebiasaan ini menjadikannya semakin terisolasi dan sulit membangun jaringan sosial yang sehat. Sisi gelap lain muncul dalam bentuk ketegasan yang pasif-agresif. Kamis Kliwon jarang menegur secara langsung bila merasa tidak nyaman. Ia lebih memilih menunjukkan ketidaksetujuan melalui sikap diam, perubahan perilaku, atau menjauh tanpa penjelasan. Orang di sekitarnya sering bingung dan tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan. Dalam jangka panjang, pola ini dapat merusak hubungan karena tidak adanya komunikasi yang jujur dan terbuka. Dalam lingkungan sosial yang kompetitif, Kamis Kliwon sering merasa tidak cocok dengan intrik dan persaingan tersembunyi. Ia membenci kepalsuan gosip dan permainan wajah. Namun ketidaksukaannya ini sering ia pendam. Ia tindes menghindar daripada menghadapi. Primbon menyebut sikap ini sebagai mundur alus, mundur secara halus. Meski terlihat bijak, sikap ini juga memiliki sisi gelap, sebab membuat Kamis Kliwon kehilangan kesempatan untuk membela diri dan menyuarakan kebenaran. Kamis Kliwon juga rawan mengalami kelelahan sosial. Terlalu banyak interaksi, terlalu banyak tuntutan sosial, membuat batinnya cepat lelah. Ia membutuhkan waktu menyendiri untuk mengisi ulang energi. Namun bila orang-orang di sekitarnya tidak memahami hal ini, ia bisa dicap antisosial atau tidak peduli. Label ini sering melukai batinnya, meski ia tidak pernah mengungkapkannya. Dalam pergaulan yang lebih luas, Kamis Kliwon memiliki sisi gelap berupa sulit menerima kritik, meski tidak menampakkannya. Ia mungkin terlihat tenang saat dikritik, tetapi di dalam hatinya kritik tersebut diputar berulang kali. Ia menganalisisnya secara mendalam, hingga terkadang menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan. Primbon menyebut keadaan ini sebagai nampak tembung nanging ora rampung. Menerima kata-kata tetapi tidak selesai di batin. Ketika merasa dikhianati dalam persahabatan, Kamis Kliwon jarang melakukan konfrontasi. Ia memilih memutus ikatan secara perlahan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama. Hubungan itu mengering dengan sendirinya. Dalam istilah Primbon ini disebut pegat tanpa suara, putus tanpa suara. Bagi Kamis Kliwon, cara ini terasa lebih aman daripada menghadapi konflik terbuka, meski menyisakan luka yang lama sembuhnya. Namun kitab Primbon juga menegaskan bahwa sisi gelap sosial, Kamis Kliwon bukanlah tanda kelemahan, melainkan akibat dari jiwa yang terlalu halus hidup di dunia yang keras. Bila ia mampu belajar mengungkapkan batasnya dengan jujur, berani berbicara saat terluka, dan menerima bahwa tidak semua orang harus memahami dirinya, maka sisi gelap ini akan berubah menjadi kebijaksanaan sosial yang menenangkan dan dihormati. Dalam Primbon Jawa kuno, Weton Kamis Kliwon sering disebut sebagai weton sing kebak kauruh rasa, yakni pribadi yang dianugerahi kepekaan spiritual tinggi sejak lahir. Kepekaan ini membuat Kamis Kliwon mudah merasakan getaran halus,
perubahan suasana batin, serta energi yang tidak kasat mata. Namun justru pada wilayah spiritual inilah, sisi gelap paling dalam dari Kamis Kliwon bersemayam. Sebab, ilmu tanpa penyangga batin yang kuat dapat menjadi pisau bermata dua, yang melukai bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Sisi gelap spiritual Kamis Kliwon pertama-tama muncul dalam bentuk kecenderungan tenggelam dalam perenungan berlebihan. Ia gemar merenung, mengamati hidup, dan mempertanyakan makna segala hal. Namun bila perenungan ini tidak diimbangi dengan laku nyata, ia dapat berubah menjadi lingkaran pikiran yang menyesakan. Kamis Kliwon bisa terjebak dalam rasa hampa, merasa hidup tidak pernah cukup, dan terus mencari jawaban tanpa pernah merasa selesai. Dalam primbon, keadaan ini disebut kakehan ngolah rasa nganti kesasar. Kepekaan spiritual juga membuat Kamis Kliwon rawan merasakan beban batin orang lain, yang mudah tersentuh oleh penderitaan, kesedihan, dan keresahan di sekitarnya. Tanpa disadari, ia menyerap energi tersebut dan menyimpannya dalam dirinya. Dalam jangka panjang, hal ini membuat jiwanya lelah dan berat. Ia merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ketiban rasa lian, tertimpa rasa milik orang lain. Sisi gelap lain yang sering tidak disadari adalah kesombongan spiritual yang halus. Kamis Kliwon mungkin tidak merasa dirinya lebih suci, tetapi di dalam batinnya, muncul perasaan bahwa dirinya lebih memahami hidup dibanding orang lain. Ia merasa lebih peka, lebih sadar, dan lebih dalam. Jika tidak disadari, perasaan ini membuatnya sulit menerima nasihat, sulit dikritik, dan perlahan menjauh dari kerendahan hati. Dalam kitab primbon ini disebut kesandung kauruh, terpeleset oleh ilmu sendiri. Dalam pencarian spiritual, Kamis Kliwon juga rawan tersesat pada jalan kebatinan yang keliru. Karena jiwanya haus makna, ia mudah tertarik pada ajaran atau laku yang menjanjikan ketenangan instan. Tanpa bimbingan yang benar, ia bisa salah arah, mencampur adukkan laku batin dengan pelarian dari masalah hidup. Primbon mengingatkan bahwa Kamis Kliwon harus berhati-hati agar tidak menjadikan spiritualitas sebagai tempat bersembunyi dari luka, bukan sebagai jalan penyembuhan. Sisi gelap spiritual yang paling berat adalah rasa putus asa yang datang diam-diam. Kamis Kliwon jarang mengeluh tentang penderitaannya. Ia memikulnya sendirian. Namun bila beban ini terlalu berat, muncul rasa lelah menjalani hidup. Ia tidak ingin menyerah, tetapi juga tidak tahu harus melangkah kemana. Dalam primbon, fase ini disebut lemesing jiwa. Melemahnya jiwa karena terlalu lama menahan. Namun primbon Jawa kuno tidak berhenti pada penggambaran sisi gelap. Kitab-kitab lama selalu menyertakan jalan penyadaran. Bagi Kamis Kliwon, kunci keluar dari kegelapan batin terletak pada kesediaan, melepaskan rasa memiliki terhadap penderitaan. Ia harus belajar bahwa tidak semua luka harus dipahami, tidak semua rasa harus dianalisis. Ada saatnya rasa dilepas, bukan diurai. Laku yang dianjurkan bagi Kamis Kliwon adalah menyelaraskan batin dengan laku sederhana. Bukan mengejar ilmu tinggi, tetapi menghidupi keseharian dengan kesadaran, menjaga kejujuran, mengatur napas batin, dan membatasi beban emosional adalah kunci. Dalam primbon disebutkan, Kamis Kliwon akan menemukan terang bukan di puncak ilmu, melainkan di ketulusan hidup yang sederhana. Primbon juga menasihati agar Kamis Kliwon berani berbagi beban. Tidak semua penderitaan harus ditanggung sendiri. Berbicara, mengungkapkan rasa, dan menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari keseimbangan hidup. Dengan membuka diri, Kamis Kliwon mengurangi beban batin yang selama ini menggelapkan jiwanya. Pada akhirnya, sisi gelap Kamis Kliwon bukanlah kutukan yang harus ditakuti. Ia adalah bayangan dari cahaya yang besar. Semakin dalam gelapnya, semakin besar pula potensi terangnya. Bila Kamis Kliwon mampu berjalan dengan kesadaran, rendah hati, dan laku yang lurus, maka ia akan menjelma menjadi pribadi yang waskita, bijaksana, dan meneduhkan bagi sekitarnya. Demikianlah penutupan sisi gelap weton Kamis Kliwon menurut primbon Jawa kuno. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kedalaman rasa selalu menuntut tanggung jawab batin yang besar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya.
Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.